hari ini tayangan kita agak spesial juga nih. Saya sekarang berada di Sudirman Tower Semanggi. Kita akan melihat apa yang ada di dalam Anho Bio Prima. Penasaran? Ayo ikut saya. Hai Mei. Hey Dewi. Apa kabar? Tumben nih main kesini. Ya, cek dulu suhu. Aduh, terima kasih. Thank you. Ini dulu pakai hand sanitizer dulu. Kita harus tetap jaga prokes. Gimana kabarnya? Baik? Baik. How about yourself? I'm okay. Oh, that's ya, good. seperti biasalah sibuk. Saya hari ini pengen ajak teman-teman saya melihat ini tempat yang sangat spesial. Aduh, thank you so much ya. Pasti teman-teman udah pernah ke Anho belum? Nah ini mungkin ada beberapa yang belum tahu ini Anho itu apa ya Dewi. Jadi gini, Anho Bio Prima itu adalah salah satu klinik cabang dari Taiwan. Ya. Nah, kalau dilihat di sana ada tulisan Anho Bio Prima Integrative Medicine Center. Yeah. Nah, jadi kita fokus kepada pengobatan konvensional dan juga pengobatan alternatif. Tapi pengobatan alternatif itu maksudnya ya bukan perdukunan ya, tapi terapi-terapi yang sifatnya alternatif. Kita punya ozon, alat ozon ya. Kita juga ada laboratorium sendiri yang mengolah sel. Ya, kira-kira seperti itu. Nih, Dokter Heni. Hai, dokter. Baik, gimana, Dok? Ini lagi apa di sini, Dok? Ya, biasa. Tempatnya ini apa ini? Tempat kita untuk mengolah semua data-data pasien, rekam medis. Iya. Tempat kita berdiskusi dengan tim medis. Oh, gitu. Ya, Dokter Heni, boleh tanya. Jadi, kalau seandainya ada pasien pengen datang ke Anhe, ketemu Dokter Heni, akan buat apa, program apa seandainya sesuai dia punya keinginan atau gimana? Ya, biasanya nanti kalau pasien datang kita tanya dulu apa permasalahan dari kesehatannya. Nanti kalau perlu kita pemeriksaan laboratorium, kita bantu, kita ambilkan darahnya. Nanti kita kalau ada hasil kita akan review hasilnya seperti apa. Oh gitu. Jadi problemnya itu keluhannya kita lihat dari laboratoriumnya. Apakah laboratoriumnya? Jadi nomor satu cek dulu lab ya. Ya, nanti kita dengarkan keluhannya, kita ngobrol lagi dengan pasien bagaimana kita solving kesehatan pasien itu. Ya. Lalu setelah kita buatkan treatment plan-nya untuk pasien ini. Oke, jadi sudah nanti dibuat apa yang diperlukan oleh si pasien itu dibikin suatu program ya. Betul, Bu. Wah, nanti istimewa. kita ada satu tim. Ya, nanti misalnya pasien ini perlu dengan program slimmingnya. Kita ada dokter Wisnu yang spesialis kedokteran olahraga. Oh gitu. Jadi artinya di sini banyak dokter-dokternya ya? Bukan hanya satu dua ya? Kita ada beberapa dokter. Jadi suatu tempat yang dimana beberapa dokter kerjasama sebagai tim. Ya, betul. Luar biasa ternyata. Pasien itu kita usahakan merasa nyaman datang ke sini. Jadi ini semua dalam satu tempat aja ya, nggak usah lari sana sini kita ya. Enggak. Hebat benar. Oke. Ada apa lagi di sini, Dok? Kita juga ada kayak pemberian infus untuk pasien-pasien yang mau maintain kesehatannya. Untuk yang mungkin dia tidak ada sakit apa-apa, tapi pengen punya daya menaikkan tahan imun sistemnya. Misalnya kalau kita lihat di imun sistem di sini kan kita bisa lihat ada T cell, ada natural killer cell. Nah, bagaimana kita meningkatkan si daya tahan tubuh pasien kita supaya dia tetap fit, supaya dia nggak gampang sakit. Nah, ini juga nanti kita akan lihat juga di ini pasiennya sesuai dengan kebutuhannya apa. Sesuai masing-masing punya kekurangan atau apapun yang bisa dibantu oleh Anhe Klinik. Ya, betul, Bu. Jadi kita setiap orang unik. Kita nggak bisa one fit for all. Betul. Tergantung kondisi pasien butuhnya apa. Dan di sini ada tim untuk mengatasi apa yang dibutuhkan. Baik. Ternyata tempat ini nyaman dan keren banget ya, interiornya ini benar-benar. Pasiennya semua merasa nyaman.
Iya, kita rasa iya dan bersih, seger rasanya masuk sini ya dok. Ya. Biar pasiennya juga yang misalnya nggak badan gitu. Iya, saya pun berasanya beda. Hai Bu Mika, apa kabar? Apa kabar dok? Lama nggak ketemu ya? Iya, gimana? Hampir berapa tahun ya? Oh ini kita sih sebenarnya ya saya sudah pengen datang lihat Anhe lagi, nggak kangen saya dengan Anhe. Ngomong-ngomong Pak Henry, apa kabarnya Bu? Baik, Baik ya, dok. alhamdulillah Ya. ya. Jadi ini adalah Dokter Wisnu yang spesial untuk Kedokteran olahraga. olahraga. Background saya kedokteran olahraga. Iya, iya. Jadi dari mana datangnya dari segi olahraga ke kita punya imun sistemnya yang harus dijalani. Selain membutuhkan diet yang sehat, diet yang seimbang gitu ya, dia juga harus aktif berolahraga gitu ya, karena memang olahraga itu kan banyak sekali manfaatnya ya. Jadi seperti misalnya mengendalikan gula darah, mengendalikan tekanan darah, kemudian juga ternyata menurunkan risiko stroke ya, kemudian mencegah Alzheimer menurunkan risiko Alzheimer gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi itu yang kita harus benar-benar perhatikan ya, jangan sampai itu diabaikan. Betul. Ya. Apalagi Bu Meka ini kan zaman masih pandemi nih ya. Iya, dok. Nah, jadi ternyata kita seperti tersadarkan gitu ya, seperti tersadarkan kembali bahwa ternyata olahraga yang teratur itu juga membantu meningkatkan imunitas tubuh gitu ya. Jadi tidak hanya jangan cuman diet sehat saja, kemudian cukup istirahat, tapi juga harus melakukan olahraga harus ada dan itu harus supaya rutin betul ya, harus dok? rutin Nggak ya. boleh cuma seminggu sekali atau gimana? Iya, jangan dong. Ya harus rutin ya, minimal 3 kali seminggu dan itu harus rutin dilakukan ya. Baik dok. Iya. Saya pengen tahu itu di atas ada apa ya dok? Nah, kalau di atas itu masih ada beberapa ruangan-ruangan kami untuk ruangan tindakan gitu ya. Ingin mendapatkan treatment infus vitamin, ini nanti bisa bertempat di atas. Oke, baik, kita bisa pergi lihat dok. Monggo silakan, Oke, ayo, silakan. let's go. Kita ke atas ya. Oke. Ini salah satu konsep kita nih sis ya, kan kita di sini ada personalized medicine. Iya. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Henny bahwa segala sesuatu itu sangat tergantung kepada hasil lab. Iya. Lab itu diolah Iya. oleh tim dokter, kemudian baru ditentukan kira-kira terapi plannya seperti apa. Sifatnya tuh individual, Jadi personalized, masing-masing orang kan berbeda. punya, penyakit atau punya keluhan yang Berbeda. beda-beda dan harus ditangani dengan Cara yang berbeda juga. Ini functional medicine, system oriented approach. Jadi kita bisa approach circulatory system, nervous system, respiratory system, digestive, skeletal maupun muscular. Once fix all. Kayak kolesterol, semua orang dikasih obat yang sama. Kalau di sini beda. Jadi di sini ke medicine, kalau yang lama itu namanya one treatment fix all. Kalau di sini medicine of the present, more personalized diagnostic. Jadi setiap orang beda. Masing-masing individu punya Betul. kelainan masing-masing ya. Ya. Ini salah satu ruang terapi kita nih sis. Wah, Dewi, ini seperti Gitu. di hotel bintang 5 aja ya. Nah, kita desain ini seperti kamar tidur biasa. Ini medical bed kita ini memang berbeda. Nah, Beda dia ya? Ini seperti bed yang di rumah sakit. Ini kita beli import langsung dari Jerman. Wow. Mereknya Python. Nah, ini juga bisa naik ini. Nih, ya, liatin tuh, bisa naik turun. Iya, Nah, ini bisa naik. Keren. Supaya nanti suster nggak terlalu bungkuk. Nah, Iya. Ini benar-benar sih kamu Jadi- udah pikirkan sampai sedetail ini. ya. Luar biasa Gitu ya. Nah, jadi ini yang kita berikan kepada klien kita supaya mereka merasakan kenyamanan. Nah, ini ada lemarinya. Kadang-kadang kan klien di sini bisa berapa jam Iya, gitu. iya. Ya. Ah, keren sekali. Oke, nah ini bisa juga sambil ngobrol. Jadi kalau ada yang klien yang mereka bawa suster atau bawa keluarga, Iya. mereka bisa sambil duduk di sini, ya, sambil nunggu, sambil nyaman nunggu. juga. Iya, Dan kalau kita- lagi kecapean. Iya, ini gitu. benar-benar ya suasananya dapat sekali. Kemudian ini juga salah satu ruangan terapinya. Kita ruang terapinya beda-beda. Oke, yuk kita lihat. Nah, desainnya beda kan? Oh, Setiap kamar. keren.
temanya beda-beda. Lebih minimalis, yang sana lebih oriental Dia lebih ya. lihat. Kita masih ada ruang lobi di sebelah sana. Ini lobi area kita, Iya. sis Wah, ya. ada grand piano lagi. Jadi ini lobi lantai 2. Jadi kalau kita ada acara, kita acara di sini. Jadi Anho filosofi itu karena kita konsepnya adalah integratif. Ya. Jadi sifatnya itu juga menggabungkan antara konvensional dengan komplementari kan. Tapi kita juga menggabungkan namanya kuratif sama preventif sebetulnya. Dan kita karena di sini kita juga punya laboratorium khusus memproses sel. Jadi konsep kita itu sebetulnya juga bertumbuh, grow. Proses sel itu ada semacam apa itu? Jadi gini, misalnya kita mau meningkatkan sistem imun kita ngambil darah. Darah misalnya darah sismike, kita olah di laboratorium, kemudian kita kulturin selama 14 hari, baru kita masukkan kembali. Infus balik. Nah, jadi kalau kita lihat konsepnya kita di sini, ini ibarat 2 tangan ini. 2 tangan. Nah, lalu kita ada yang namanya 4 level. Jadi kalau dia di sana garis itu ada 11. Ya. Jadi kita ada 7 pilar, 4 level treatment. Jadi jumlahnya semua ada 11. Jadi kalau kita cerita 7 pilar itu ya tentunya mulai dari assessment, kemudian yang kedua adalah olahraga, ketiga kemudian itu adalah misalnya supplementary, kalau misalnya mereka kekurangan sesuatu, mereka dikasih suplemen. Keempat, misalnya mereka ternyata setelah ada comprehensive medical treatment yang pertama tadi, itu kan dia medical check up. Nah, dia kekurangan apa, misalnya temuan obat dan sebagainya, kayak tadi saya jelaskan, itu tuh nanti diberikan obat-obat ataupun medicine yang sesuai. Yang kelima tentunya ada perubahan-perubahan lifestyle, ya. Ketujuh tentunya ada yang namanya proses regenerasi. Nah, regenerasi kalau kita lihat di sini kan ada telur nih. Kemudian di situ ada lampu yang merah, itu sebetulnya konsep juga. Ibaratnya itu sperm ketemu telur, lahirlah anak-anaknya di sini. Gitu. Subur. Jadi sekarang sis mau memperkenalkan jus kepada kita. Ini jus sehatnya. Saya mau mengenalkan jus sehat supaya kita semua ini bukan hanya melayani tapi juga di-maintain juga kesehatannya. Ini saya mau potong dulu, saya punya buah-buah. Oke. Ini saya boleh bantu kerok ya. Boleh. Nah, kiwi ini kandungan vitamin C-nya tinggi sekali loh. Kita punya mangga, kita punya apa semua masukin ke dalam. Ini apelnya diapain ini? Apel kita potong-potong, nanti kita blender semua sekalian. Tidak disaring, karena itu fiber yang penting yang kita butuhkan. 4-5 butir prunes. Blueberry, saya ada goji berry ya, goji berry. Ini kita kasih ya 4-5 sendok juga boleh. Ya. Saya biasanya setengah porsi susu almond, setengah porsi dengan air. Kita harus blender dulu ya sampai halus. Kita punya buah-buah itu ya, kita punya buah-buah memang pasti akan tidak terlalu halus karena dia kan dry ya, keras ya. Ya, kita toast dulu nih ya, kita cobain ya. Lalu kita kasih komentar. Aduh, rasanya enak banget. Kan? Ada rasa jambu klutuknya. Full of fiber. Ada meskipun nggak pakai gula tadi ada kombinasi ada lye ya, buah lye. Manis kok. Lumayan manis ya. Seger kan? Dan mereka misalnya kalau mau bikin, boleh tuh belajar sama sismike. Iya, teman-teman. Hari ini sampai di sini. Terima kasih Dewi sudah welcome saya hari ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Terima kasih.